Globalisasi atau globalization, pengertian, konsep utama, contoh, serta keuntungan dan kerugian dari globalisasi. Globalisasi adalah topik yang banyak dibicarakan, oleh karena itu tidak mudah untuk menjelaskan istilah yang begitu rumit dengan kata-kata yang sederhana. Dengan menghilangkan hambatan perdagangan secara jujur, semua orang secara teoritis bisa menang. Mari kita mulai dari awal dengan latar belakang globalisasi. Kemajuan teknologi seperti telepon genggam, pesawat terbang, telepon, dan internet memungkinkan tumbuhnya jaringan transportasi dan komunikasi. Dengan kata lain, ini berarti bahwa orang-orang dan negara-negara dapat saling bertukar informasi dan barang lebih cepat dengan cara yang tidak terlalu rumit. Proses ini disebut globalisasi. Globalisasi berasal dari globe dan berarti dunia yang bersatu dari negara-negara dan bangsa-bangsa. Mari kita lihat sebuah contoh. Perusahaan menggunakan produk manufaktur mereka di negara asal mereka, seperti perusahaan penyedia TV dan perusahaan warna super yang memproduksi televisi di negara A. Produk mereka saling bersaing secara langsung sehingga kedua perusahaan membayar gaji dan biaya produksi yang sama. Mereka memiliki pelanggan yang sama, menggunakan pemasok yang sama, dan menjual televisi dengan harga yang sama. Singkatnya, kondisi yang sama berlaku untuk kedua perusahaan. Sejauh ini bagus. Karena perkembangan teknis, budaya, dan ekonomi yang terjadi melalui globalisasi, perusahaan dengan produk manufaktur pada kondisi yang berbeda sekarang dapat menawarkan produk mereka di negara A juga. Itu sebabnya perusahaan dari negara B dapat menjual televisi dan berbagai produknya di negara ini juga dengan harga lebih rendah karena produksinya lebih murah. Perusahaan lokal, seperti contohnya penyedia TV dan perusahaan warna super, harus bereaksi untuk bertahan dalam persaingan tersebut, dan dunia tumbuh lebih dekat secara bersama-sama. Dan ada pertukaran barang yang aktif antar negara, produk yang lebih terjangkau tersedia untuk lebih banyak orang, namun tidak hanya terjadi pertukaran produk dan barang, juga ekonomi, tetapi juga pertukaran jasa, pengetahuan, barang budaya, dan bahkan juga bahasa. Semua elemen individu ini terkait erat dan saling mempengaruhi. Tapi, di mana ada cahaya, di situ juga ada bayangan. Karena globalisasi dan pertukaran barang yang intens, orang dan lingkungan sering menderita. Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk memindahkan produksi ke negara yang kurang beruntung secara ekonomi, orang-orang di negara industri kehilangan pekerjaan mereka. Pada saat yang sama, kesempatan kerja terbuka bagi banyak penduduk lokal di negara yang kurang beruntung secara ekonomi. Banyak orang di negara-negara ini bekerja dengan uang yang sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang di negara industri. Oleh karena itu, mereka sering tetap miskin dan lebih sering mereka tidak memiliki asuransi yang memadai, asuransi sosial atau asuransi kesehatan yang ditanggung. Kerugian lebih lanjut dari globalisasi adalah masalah ekologi seperti perubahan iklim, penggunaan pesawat terbang, kapal laut, dan truk yang menjadi alat transfer barang-barang perbatasan internasional menyebabkan semakin banyak karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer yang pada gilirannya menjadi penyebab utama pemanasan global. Bahkan standar lingkungan nasional pun diabaikan. Ini adalah faktor biaya lebih lanjut dalam persaingan internasional di seluruh dunia yang harus dijaga serendah mungkin untuk menarik bagi perusahaan. Oleh karena itu, banyak sisi globalisasi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan menyebabkan saya berpikir bahwa perubahan efek positif dan negatif akan terus berkembang lebih jauh. Yang penting adalah menyadari bahwa globalisasi itu sendiri tidak baik atau buruk, itu hanya tergantung pada bagaimana orang menghadapi semua kemungkinan baru di masa depan. Terima kasih telah menonton video kami, sampai bertemu lagi.